Berkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kuasai hamba-Mu, anak-Mu ini Bapa, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Sungguh Bapa, hanya suara-Mu yang dapat memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pasti kita sudah pernah mendengar, atau paling tidak sebagian besar saudara mendengar dan tahu bahwa hubungan kita dengan Yesus itu hubungan mempelai. Seperti yang ada dalam 2 Korintus 11. Dari ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, yang harus benar-benar kita pahami, kita mengerti, dan kita terima bahwa kekristenan bukan saja mengantar kita masuk surga, tetapi kekristenan mengantar kita untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma pasal 8 ayat 17. Allah Bapa menunjuk dan mempercayakan Yesus menjadi Raja alam semesta suatu hari nanti. Seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, dari Taruk Isai, dari keturunan Isai, dari keturunan Yehuda, akan lahir seorang raja yang akan memerintah di kekekalan. Dan kita semua adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Ia berkata kepada murid-muridnya, kawanan kecil, murid-muridnya yang meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus dengan penderitaan dan banyak ancaman. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu bagi kamu. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mewarisi kerajaan surga. Tadi saya singgung Roma 8:17, Roma pasal 8 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita harus berpikir besar. Berpikir besar, berpikir tidak wajar. Warisan sebesar apapun yang dapat diberikan oleh konglomerat dunia tidak ada artinya dibanding dengan warisan yang diberikan Allah Bapa Elohim Yahweh kepada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi proyeksi hidup kita itu ke sana, saudara. Arah tujuan hidup kita itu ke sana. Saya mengerti ada orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi memikirkan dan menerima hal ini. Pemikirannya dangkal, miskin. Walaupun saudara secara finansial miskin di bumi ini, secara pendidikan rendah, secara penampilan performance tidak menarik di mata manusia, tapi saudara diproyeksikan Tuhan, diproyeksikan Allah Bapa mewarisi kerajaan surga. Saya sendiri, saudara, memaksa diri saya untuk memikirkan, merenungkan, menghayati, menerima, dan menikmati sebelum saya masuk kerajaan itu. Dan dampaknya luar biasa, saudara. Kita harus berpikir besar, berpikir seorang priayi surgawi, bangsawan surga. Ini memang tidak wajar, saudara. Saya tahu tidak wajar. Tetapi inilah yang Alkitab maksudkan. Bahwa kita akan bersanding dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu kita menemukan hal mengenai pesta perjamuan anak domba, pesta perjamuan kawin anak domba. Ini bukan perjamuan kawin seperti perjamuan kawin secara harfiah, tapi perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan kita. Karena Allah Bapa tidak kelihatan, Roh adanya meliputi jagat raya. Nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi raja kita. Kita akan mengabdi melayani Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengelola, memerintah dunia yang akan datang. Ini bukan mimpi, bukan fantasi. Ya tergantung saudara percaya atau tidak. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh Abraham. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, ada satu ayat yang membingungkan, saudara. Dulu ada pendeta datang ke Petamburan, saya masih tinggal di Petamburan. Datang ke rumah saya untuk menanyakan hal ini. Ibrani 11 ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka ini tokoh-tokoh iman perjanjian lama, termasuk Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim demi untuk menemukan negeri yang dijanjikan Allah. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung.
Mereka menjadi musafir. Padahal Abraham kalau tidak keluar dari lembah Sumeria di Ur-Kasdim, mereka orang-orang yang memiliki peradaban. Tetapi ketika Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari negerinya, dari sanak familinya, ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan, Abraham meninggalkan kampung halaman, negeri dan sanak familinya, menjadi bangsa nomaden, bangsa pengembara. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan? Negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ayat 8, 9, 10 di Ibrani 11. Tentu kita tidak cukup waktu untuk membaca semua. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iman tokoh-tokoh perjanjian lama itu memberi kesaksian yang baik. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ternyata itu diperuntukkan kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita, mereka tidak dapat lengkap. Kesempurnaan di sini teleos, lengkap. Maksudnya apa? Kalau kita membaca Ibrani pasal 12, kita membaca mengenai perlombaan yang diwajibkan, di mana kita harus tekun memandang Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, menerima kuasa pemerintahan. Yesus telah menerima kuasa pemerintahan. Kerajaan surga wilayahnya ada. Sebab suatu negara eksis kalau ada wilayah, ada pemerintahan, ada hukum. Wilayah surga ada. Pemerintahannya, rajanya ada, tapi hulu balangnya yang belum ada. Kitalah hulu balang itu. Maka dikatakan tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Abraham dan tokoh-tokoh iman menantikan negeri yang akan datang. Yesuslah Raja yang dihadirkan, menebus dosa dan memimpin umat pilihan untuk menjadi hulu balang, untuk menjadi raja-raja bersama-sama dengan Dia. Dikatakan dalam kitab Wahyu begitu, saudara ya, bukan R besar tapi R kecil, artinya pemerintahan. Yesus menjadi raja, tetapi hulu balang pemerintahannya yang akan mewarisi kerajaan bersama Dia belum cukup, belum ada, atau belum cukup. Kitalah yang dinantikan itu, saudara. Jadi proyeksi kita itu bukan hanya masuk surga, tetapi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, banyak orang Kristen tidak sanggup, saudara, menerima hal ini, tidak mampu. Tetapi bagaimanapun saya harus menyampaikannya kepada saudara.
Saya percaya pasti ada orang-orang yang disisakan Tuhan untuk bisa menerima kebenaran ini. Tentu sebanyak-banyaknya. Karena apa yang saya sampaikan ini juga dilihat oleh ribuan orang. Ya, dilihat oleh ribuan orang melalui YouTube. Pasti ada orang-orang yang disisakan bisa menangkap hal ini. Lalu siapakah orang-orang ini? Tadi kita membaca 2 Korintus pasal 11. Mereka yang disebut sebagai perawan suci. Tentu pengertian perawan di sini bukan perawan secara harfiah wanita yang belum menikah, bukan begitu. Perawan di sini menunjukkan seseorang yang tidak membagi hati kepada siapapun. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi Paulus mewakili Tuhan Yesus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, bejana hati kita itu makin tua harus makin dikosongkan. Sehingga pikiran kita tertuju kepada Tuhan saja. Ya, saya jelaskan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Ada kesetiaan yang sejati, tentu ada kesetiaan yang palsu. Saudara dari kecil Kristen sampai umur 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Apakah ini kesetiaan? Belum tentu. Apa itu kesetiaan yang sejati? Mari kita belajar. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, kita sekarang melihat Kejadian pasal 3. Kita melihat kisah bagaimana Hawa diperdaya oleh ular. Sehingga Adam dan Hawa gagal menjadi kekasih Allah, menjadi anak Allah yang memerintah. Sebenarnya Adam dan Hawa, Adam ini the first king, raja pertama di bumi. Dipercayakan bumi ini kepada Adam. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak dibutuhkan Adam kedua, Yesus Kristus. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, anak-anaknya semua menjadi pewaris-pewaris jagat raya yang tidak terbatas ini. Tetapi Adam gagal. Namun demikian Allah merancang dari keturunanmu Abraham semua bangsa akan diberkati. Maksudnya dari keturunan Abraham akan lahir juru selamat. Dan dari juru selamat inilah datang kerajaan Allah. Dan keturunan Abraham seperti bintang di langit. Dan itu sebenarnya bukan sebuah hiperbola. Memang kenyataannya keturunan manusia akan terus berkembang memenuhi jagat raya ini. Mestinya Adam pertama yang menerima mandat itu. Tapi Adam gagal, Tuhan Yesus Adam kedua. Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Kejadian pasal 36. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa hubungannya pernyataan Paulus tadi? Aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Sederhana saja, saudara. Pada intinya begini, Hawa melihat kemungkinan ada kenikmatan yang dilarang Allah. Ada kenikmatan yang dilarang Allah. Jangan kamu konsumsi. Jangan kamu nikmati. Tapi ternyata Adam gagal, saudara. Ingatnya saudara dengan Lukas pasal 4. Ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan ditunjukkan kepadanya kekayaan dunia ini. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ada kenikmatan. Menyembah iblis itu tidak selalu berarti menyembah secara harfiah, ada patungnya atau ada setannya. Itu barangkali penyembahan secara primitif. Iblis mensupkan dirinya, diwakili rumah, mobil, perhiasan, kedudukan, kekayaan. Kalau kamu menikmati ini, berarti kamu menyembah iblis. Saya tadi mengucapkan kata tidak wajar. Saudara akan tanya, Pak Kristen macam apa ini yang Pak Eras tawarkan? Harga orisinil Alkitab. Harga orisinil Injil. Yesus menolak. Lalu berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah di situ proskuneo, artinya memberi nilai tinggi, sangat menghormati. Dalam bahasa Ibraninya sakah, tunduk. Banyak orang tunduk ke uang, tunduk ke harta. Dan demi itu dia buat apa saja. Tidak jujur, bunuh orang, singkirkan orang. Lihat majikannya ini. Ini namanya mamon yang tidak jujur. Tidak jujur itu artinya tidak bisa dipercayai. Maka ada satu kalimat yang sering saya katakan hari-hari terakhir ini. Kamu bisa memiliki tapi jangan mencintai. Kamu bisa menikmati tapi jangan memberhalakan. Nah, batasnya antara menikmati tingkat memberhalakan dan menikmati tidak memberhalakan. Nah, ini memang pribadi sifatnya. Tetapi Roh Kudus akan pasti pimpin kita. Kalau sampai seseorang menikmati dunia sampai pada tingkat memberhalakan,
Seakan-akan itulah yang menentukan kebahagiaannya. Dia menyembah iblis. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mendapat kesempatan, saudara, untuk dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Saya bicara untuk konteks orang Kristen. Kalau bagi orang yang bukan umat pilihan, mereka bukan mempelai. Orang dikatakan selingkuh kalau dia sudah punya pasangan. Kalau bagi kita umat pilihan itu perselingkuhan. Bagi bukan umat pilihan, seperti bangsa Israel di perjanjian lama, fokus mereka kepada benda, harta. Tuhan pun berkati, tidak apa-apa. Karena bukan mempelai, kita mempelai. Amin. Amin. Bisa diteruskan? Kalau bisa saya teruskan, kalau nggak sanggup saya berhenti. Ini privilege, hak istimewa, diproyeksikan untuk memerintah bersama Yesus. Orang mungkin begini, tunggu, kalau saya memilih ini, tunggu. Maka tadi saya katakan makin tua, bejana hati kita itu harus makin dikosongkan. Kalau anak-anak muda belum sanggup meninggalkan percintaan dunia, ya kita masih maklum dan Tuhan juga toleransi, tidak apa-apa. Tapi semakin kita mau dijemput Tuhan, kita mestinya harus mengosongkan bejana. Ada seorang remaja yang dipanggil Tuhan meninggal, dan itu mendukakan hati saya. Saya berharap dia tidak meninggal. Dia punya penyakit yang langka. Saya sempat mendoakan dan saya sempat mempertahankan nyawanya dalam doa. Artinya waktu mamanya SMS saya, aduh Tuhan, beri kesempatan anak ini untuk hidup. Ganteng, cakep, lalu kemudian meninggal, saudara. Jadi SMS ada perasaan kecewa yang merambat di hati saya. Aduh Tuhan, kenapa anak ini meninggal? Tapi 2-3 hari kemudian saya mendapat video anak ini sebelum meninggal. Dia nyanyi jauh, itu lagu itu, pulang ke surga saja tidak sanggup, nggak mampu memikirkan dan tidak tertarik, apalagi tingkat dimuliakan bersama Yesus. Nanti Bapak Ibu ya makin habis-habisan untuk Tuhan, nekat sesuci-sucinya, rela mempersembahkan apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Ya, kita rela teraniaya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pokoknya entek, baru saudara bisa loh. Baru bisa. Nah, kadang-kadang orang belum sampai ke situ atau tidak mau ke situ. Nah, kembali anak tadi. Saya lihat, saya dikirimi videonya, dia lagi nyanyi. Waduh, saudara. Rupanya Tuhan sudah persiapkan dia pulang. Saya kira di antara Bapak Ibu di sini ada yang belum siap pulang. Terlambat bertumbuh. Tapi kita masih punya kesempatan. Katakan amin. Saya pun juga hampir terlambat, Pak. Hampir terlambat.
Saudara percaya ada kerajaan surga? Saudara percaya yang dikatakan Alkitab, kita akan memerintah bersama Yesus? Oke, boleh tepuk tangan. Memang kita tidak persoalkan kedudukan itu, kita bukan gila hormat. Tetapi kalau sampai terpisah dari Tuhan, aduh, mengerikan. Nah, masalahnya saudara, kita ini sudah diracuni oleh dunia. Selera jiwa kita sudah rusak. Ibarat orang Jawa sudah biasa makan gudeg soto. Ketika diberi spaghetti, apalagi masakan Timur Tengah, nggak nyambung lidahnya. Harus diganti dulu itu cita rasa jiwanya. Dan itu harus ada usaha. Itu tidak bisa otomatis. Kesenangan-kesenangan nonton, kesenangan-kesenangan hobi harus dilepas. Doa supaya kehausan saudara akan Allah itu tumbuh. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Nggak bisa. Saya sama seperti saudara, punya hobi dan kesenangan-kesenangan. Saya sudah berkali-kali bersaksi hobi saya. Tapi sekarang saya lepaskan. Benar-benar saya lepaskan ya. Saya benar-benar lepaskan. Saya terus memberi waktu untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Apalagi saya seorang hamba Tuhan. Saya harus punya api, fire. Kalau saya tidak punya api, bicara mengenai menantikan warisan kerajaan surga, saya sendiri tidak tertarik. Bagaimana saya bisa menularkan api ini kepada saudara? Bukan sekedar pengetahuan, tapi juga perasaan yang saya bagikan. Walaupun saya sering merasa seperti nabrak tembok, karena banyak saudara sudah terlanjur mencintai dunia. Cita rasa saudara rusak. Tentu tidak semua, ada di antara saudara yang sekarang mulai mencari Tuhan siang dan malam. Ya, saudara baru bisa berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Begitu. Salah satu lagu yang saya tulis, saudaraku, jangan merasa gagal hanya karena saudara gagal studi, gagal rumah tangga, atau gagal apapun. Hidup yang sesungguhnya itu nanti, saudara. Ayo kita membangun kehidupan anak Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anda tidak akan pernah menemukan Tuhan kalau sudah tidak melepaskan semuanya. Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 14 ayat 33 bahwa kita harus melepaskan segala sesuatu. Memang ini tidak mudah, saudara. Tapi saudara harus belajar bagaimana hati saudara dipenuhi oleh Tuhan. Kecintaan saudara hanya pada Tuhan. Mungkin saudara berkata, apakah itu mungkin, Pak? Sangat mungkin. Di perjanjian lama saja, pemazmur di Mazmur 73 ayat 25-26 bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi perawan artinya tidak membagi hati kepada siapapun dan apapun. Kita harus berjuang untuk itu.
menanggalkan ikatan-ikatan di dalam jiwa kita. Pasti kita tahu apa yang mengikat diri kita. Apalagi kalau kita sudah membawa diri kita di hadapan Tuhan dalam doa dan berkata, Tuhan, masih adakah ikatan di dalam diriku? Jadi kita harus serius. Kalau sungguh-sungguh kita percaya Allah itu ada, Allah itu hidup dan memberi upah kepada barang siapa yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita harus berkata, Tuhan, masih adakah dosa yang kulakukan? Sekecil apapun, sehalus apapun kesalahan itu, beritahu aku Tuhan, supaya aku bisa mengakuinya dan bertobat. 2. Tuhan, masihkah ada sesuatu yang mengikat hatiku, yang menimbulkan kecemburuan-Mu? Tadi sudah saya katakan perselingkuhan ada kalau seseorang sudah punya pasangan. Pasangan kita Kristus. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Tidak semua orang jadi umat pilihan, menjadi mempelai bagi Kristus. Kalau kita menjadi mempelai bagi Kristus, kita tidak boleh membagi hati kita kepada sesuatu atau seseorang yang melampaui ikatan kita dengan Tuhan. Pertanyakan, Tuhan, apakah ada sesuatu yang mengikat hatiku yang membuat Engkau cemburu? Cemburu ilahi. Ini cemburunya Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, ntar saya ulang lagi lah. Tidak ada kata perselingkuhan kalau belum punya pasangan. Katakan amin. Kita punya pasangan. Jadi kalau sampai saudara tertarik pada dunia ini, saudara selingkuh. Saudara harus bekerja keras, cari nafkah, punya uang, tidak salah. Jangan terikat. Mestinya standarnya, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Hidup kita tidak lebih 100 tahun. 100 tahun. Anda dipenuhi dengan kekayaan sebanyak apapun, tidak pernah sakit, terhormat, tidak ada artinya dibanding kekekalan. Amin. Gak ada artinya. Saudara meninggal dunia, binasa, celaka. Kita diproyeksikan bukan hanya masuk surga, tapi masuk rumah Bapa, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka tuntutannya untuk kita juga tinggi. Jika kita anak, kita juga adalah ahli waris, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Menderita bukan karena kita salah, penderitaan karena kita membela pekerjaan Tuhan. Seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Seluruh hidup kita adalah pelayanan. Mestinya Kristen yang benar adalah full timer untuk Tuhan. Saya heran ya, selama ini orang berpikir yang full timer itu yang bekerja di gereja. Salah. Semua kita full timer. Ukuran full timer kita bukan pada waktu. Ukuran full timer kita terletak pada hati, motivasi hidup kita. Maka yang pertama, masih adakah dosa yang kulakukan, Tuhan? 2, masih adakah keinginan-keinginan dalam hatiku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu?
kesenangan-kesenangan yang membuat aku tidak setia. Yang ketiga, adakah motivasi yang tidak murni dalam hatiku? Aku hidup hanya bagimu Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua kita adalah full timer. Semua kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Saudara nangkep nggak ya saya ngomong ini ya? Kalau saya mengingat khotbah-khotbah saya dulu, bagus-bagus juga sih kata orang, tapi tidak bottomless. Tahu bottomless? Tidak ada dasarnya, habis-habisan. Dulu masih bottom line, sekarang bottomless. Maka saya sendiri harus memanage hidup saya, menghayati kebenaran ini, supaya saya bisa membagikannya. Saya belum sempurna, tapi saya berjuang setiap hari untuk bisa mencapai kehidupan standar bangsawan surga. Bukan standar orang yang hanya masuk surga, standar bangsawan yang akan memerintah bersama-sama Yesus. Coba kalau saya khotbah begini, didengar orang-orang yang tidak mengerti. Mungkin di antara saudara juga berpikir, berlebihan ini. Enggak Pak, Alkitab, saya kalau cukup waktu saya jelaskan lebih lengkap. Alkitab berkata begitu. Dan saudara tahu kalau saudara mengikuti firman ini, Anda tidak akan jadi orang miskin. Anda tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Karena saudara bangsawan surgawi, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah revolusi imannya saudara. Kalau orang di luar sana yang sudah skeptis terhadap gereja, Tuhan, pernah kecewa terhadap gereja atau pendeta, udah susah diajak ngomong saudara. Makanya gereja ini harus betul-betul gereja yang tidak cari duit, gereja yang sungguh-sungguh melayani jemaat. Duit akan dicukupkan Tuhan. Amin. Tuhan akan cukupkan. Ya, ke depan biaya gereja ini besar. Tapi jangan takut. Kalau kita benar-benar mempersiapkan perwira-perwira tinggi kerajaan surga, maka Tuhan akan membiayai. Seperti kalau negara mendidik tentara, maka negara membiayai pendidikan militer itu, atau tentara, atau prajurit. Kalau ini pendidikan untuk perwira, Tuhan akan membiayai. Saudara adalah perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Bapak-bapak ibu masih punya kesempatan. Di sisa umur bapak ibu sekalian masih punya kesempatan Pak. Harus bottomless, harus habis-habisan. Karena memang proyeksinya ini. Kalau suatu hari saudara melihat kemuliaan Allah, pasti. Kalau suatu hari saudara melihat kemuliaan Allah dan anak-anak Allah yang setia, tentu Petrus, Paulus ya, orang-orang yang akan duduk di sekitar Tuhan Yesus. Saudara melihat begitu agungnya, apapun yang saudara pernah persembahkan di bumi tidak ada artinya dibanding kemuliaan itu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam kitab Roma, di mana Paulus mengatakan di ayat 17 bahwa kita ahli waris. Itu ayat berikutnya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Renungkan ini. Goreskan di dalam hati saudara. Jangan lupa, kita diproyeksikan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu khotbah satu kali belumlah membuat saudara cukup mengerti. Tapi saya akan datang lagi ke sini dan melengkapi apa yang harus saya sampaikan. Saudara diberkati? Saudara mengerti? Amin. Ini memang luar biasa, saudara. Saya diubahkan Tuhan luar biasa. Maka dari perubahan saya, khotbah saya pun juga berubah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, di waktu mendatang pasti saya akan punya kesempatan banyak hadir di sini. Saya rindu Surabaya juga dilawat Tuhan dengan kebenaran. Bukan hanya kebaktian, praise and worship, khotbah, tidak jelas. Tapi saudara di sini belajar. GSKI, Rehoboth Surabaya, Sekolah Alkitab. Ini sekolah Alkitab. Ini sekolah pelayan Tuhan. Sekolah perwira tinggi kerajaan surga. Bukan untuk mereka yang hanya mau menjadi penggembira, ikut-ikutan. Tapi saudara adalah orang-orang yang akan berdiri di gugus depan peperangan. Dipersiapkan jadi perwira-perwira tinggi. Dengan kebenaran firman yang akan saudara terima terus. Anda dibentuk menjadi bangsawan surgawi. Sementara saudara juga saya ajak untuk berdoa. Seperti besok pagi, jam 5 pagi, kita sudah berdoa di sini. Saudaraku sekalian, saya akan hadir di sini. Ya, amin.